Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Valentiano dari kelas 6C. Dari kelas 64 2C 4A dengan NIM 64211921. Saya hari ini akan menjelaskan dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Konflik yang berlangsung lama antara Israel dan Palestina telah mengalami eskalasi signifikan, terutama dengan tuduhan genosida terhadap rakyat Palestina. Selain dampak kemanusiaan yang menghancurkan, krisis ini juga membawa implikasi besar terhadap perekonomian global. Genosida dan kehancuran di Gaza serta wilayah lainnya tidak hanya mengguncangkan stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga turut mengacaukan berbagai sektor ekonomi di dunia. Berikut adalah dampak-dampak yang terjadi karena genosida di Palestina terhadap perekonomian di dunia. Nomor 1, ketidakstabilan geopolitik dan harga energi dunia. Palestina terletak di wilayah Timur Tengah yang merupakan pusat produksi dan distribusi minyak dunia. Ketika ketegangan memuncak, investor global menjadi khawatir terhadap potensi penyebaran konflik ke negara-negara tetangga seperti Iran, Lebanon, dan Arab Saudi. Kekhawatiran ini kerap mendorong lonjakan harga minyak mentah karena ancaman terhadap keamanan jalur distribusi seperti Selat Hormuz. Kenaikan minyak berdampak domino terhadap inflasi global. Biaya produksi meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan akhirnya memicu perlambatan ekonomi di banyak negara, terutama negara importir energi seperti negara-negara Eropa dan Asia Tenggara. Yang kedua adalah disrupsi rantai pasok global. Meski Palestina bukan pusat industri besar, namun konflik yang terjadi di sana berpotensi meluas dan mengganggu rantai pasok yang melewati kawasan Timur Tengah. Perdagangan internasional termasuk pengiriman barang lewat Laut Merah dan terusan Suez. Karena itu menjadi lebih rentan terhadap gangguan militer dan keamanan. Sebagai contoh, meningkatnya serangan di Laut Merah oleh kelompok yang menentang agresi Israel menyebabkan banyak perusahaan logistik global seperti Maersk atau MSC mengalihkan rute kapal mereka, sehingga biaya dan waktu pengiriman meningkat drastis. Efeknya dirasakan mulai dari keterlambatan barang konsumsi hingga pasokan komponen elektronik dan otomotif. Jadi dari yang kita baca dari yang kita jelaskan di nomor 1 dan 2, intinya itu harga menjadi naik dan akan menimbulkan yang namanya inflasi di seluruh global. Nggak cuma di sekitaran Palestina, mungkin juga ada yang di Indonesia atau bahkan di Eropa, karena pengiriman minyak yang berlangsung lebih lama dan biaya transportasi juga lebih mahal karena dari pengimpor itu dari pengimpor atau yang produksi itu harus mengambil jalan memutar. Dan yang ketiga adalah ketidakpastian pasar keuangan global. Genosida dan konflik berkepanjangan memicu ketidakpastian global yang signifikan. Investor cenderung menarik dana dari aset berisiko di pasar negara berkembang dan beralih ke aset aman seperti emas atau obligasi Amerika Serikat. Akibatnya terjadi arus modal keluar, capital flight, dari banyak negara berkembang termasuk Indonesia yang dapat melemahkan nilai tukar dan memperburuk defisit transaksi berjalan.
Volatilitas ini juga berdampak pada indeks saham global yang cenderung menurun setiap kali eskalasi kekerasan meningkat. Jadi dari yang nomor 3 ini bisa kita simpulkan kalau dampak dari Israel dan Palestina ini lumayan besar di bagian pasar uang. Contohnya dari yang kita bahas ini adalah investor cenderung menarik uang mereka karena takut akan ada penurunan di kualitas atau saham yang mereka beli. Jadi daripada mereka rugi, mereka lebih memilih untuk menarik kembali uang mereka dan menahannya, atau mereka lebih memilih untuk menginvestasikan ke emas atau ke obligasi, karena emas adalah logam mulia yang cenderung naik setiap tahunnya, makanya mereka lebih memilih ke emas. Lalu yang nomor 4 adalah tekanan terhadap bantuan kemanusiaan dan fiskal negara donor. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Arab mengucurkan dana besar untuk bantuan kemanusiaan, rekonstruksi, dan diplomasi krisis. Dalam jangka panjang, ini membebani anggaran negara, terutama jika dilakukan dalam kondisi ekonomi global yang belum pulih pasca pandemi dan tertekan oleh inflasi tinggi. Sebagai konsekuensinya, dana yang semestinya bisa digunakan untuk pembangunan domestik, infrastruktur, dan energi bersih dialihkan untuk merespon krisis kemanusiaan di Palestina. Hal ini memperlambat pemulihan ekonomi global. Jadi yang nomor 4 adalah dari negara-negara yang seperti negara semi maju seperti Indonesia dan sekitarnya, yang dimana mereka masih dalam tahap pemulihan setelah pandemi. Jadi uang yang mereka gunakan untuk pemulihan mereka alihkan sebagian untuk donasi. Makanya pemulihan ini terbilang cukup lambat karena krisis antara Israel dan Palestina ini semakin membesar. Dan yang terakhir adalah boikot ekonomi dan perubahan pola konsumsi. Aksi solidaritas global terhadap Palestina juga memicu gelombang boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung atau mendapat keuntungan dari agresi Israel. Produk-produk yang dari merek ternama seperti Starbucks, McDonald's, dan HP mengalami penurunan penjualan di berbagai negara muslim dan negara berkembang. Jadi adanya boikot, mereka berhenti membeli barang tersebut dengan alasan itu adalah perusahaan dari Israel. Walaupun mereka dari perusahaan itu telah membantu Palestina, namun nggak menutup kemungkinan bahwa mereka itu adalah bagian dari Israel gitu. Walau secara global dampaknya mungkin kecil, namun dalam jangka panjang tren ini bisa mengubah peta konsumsi global dan memberi ruang bagi merek lokal atau alternatif yang lebih etis. Jadi secara global dampaknya itu kecil, jadi nggak terlalu berasa, kayak berasa itu lama gitu. Jadi ini tuh adalah efek jangka panjang, bukan sekarang tapi ntar kalau udah lama terus-terusan lama-lama begini, jadi itu bisa mempengaruhi konsumsi global dan memberikan ruang untuk merek atau produk lain semakin maju gitu. Dan dirugikan siapa? Ya udah itu perusahaan-perusahaan yang barangnya diboikot seperti Starbucks, McDonald's, dan HP. Lalu kesimpulannya adalah genosida di Palestina bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga krisis global yang berdampak luas pada perekonomian dunia, ketidakstabilan geopolitik, dan disrupsi rantai pasok. Tekanan fiskal dan perubahan perilaku konsumen adalah sebagian dari efek domino yang harus dihadapi dunia. Situasi ini menunjukkan bahwa perdamaian bukan hanya kebutuhan moral, tetapi juga fondasi penting bagi stabilitas dan kemakmuran ekonomi global. Dunia harus lebih serius dalam mencari solusi damai dan adil, tidak hanya demi rakyat Palestina, tetapi juga demi ketahanan ekonomi internasional secara keseluruhan. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya Muhammad Zidan Valentiano dengan NIM 64241921 mengucapkan maaf bila ada kesalahan, dan sekian, terima kasih.